Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semua. Apa kabar kalian hari ini? Saya selalu mendoakan semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian baik-baik saja. Dipanjangkan umur, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusannya. Oke sobat, dalam video kali ini kita akan membahas kekalahan timnas Indonesia versus Malaysia tadi malam ya sobat. Jadi begini, ini menurut saya pribadi, walaupun saya bukan pengamat persepak bolaan di tanah air, tapi saya selaku warga negara Indonesia berhak untuk sedikit mengkoreksi ataupun bahasa kasarnya itu mengkritik. Tadi malam itu timnas Indonesia dibantai 5-1 oleh Malaysia ya sobat. Dan yang lebih terpukulnya lagi, kita selaku warga negara Indonesia yang harus tetap membela timnas Indonesia. Kekalahan tersebut terjadi di awal-awal pertandingan. Bahkan di babak pertama Malaysia mampu memasukkan bola ke gawang dari timnas Indonesia sebanyak 5 gol. Bayangkan itu saudaraku. Dan antara jarak 1 gol dengan gol yang lainnya juga rentangnya itu berdekatan, tidak terlalu jauh, sehingga mungkin menurut saya ya, mental daripada pemain timnas U17 Indonesia itu menjadi down ya. Apalagi kita tahu bahwa kapten kesebelasan timnas Indonesia U17 yaitu Muhammad Iqbal tidak bisa memperkuat timnas Indonesia tadi malam karena tentunya dengan akumulasi kartu kuning. Nah tentunya karena memang Muhammad Iqbal itu adalah seorang kapten, dia adalah otak dari serangan ataupun dia adalah satu tumpuan daripada timnas Indonesia U17. Dan kalau kita mau berkaca ataupun bercermin ke pertandingan sebelumnya di grup B, yang mana Indonesia versus Guam menghasilkan 14-0. Indonesia versus Uni Emirat Arab 3-2. Dan Indonesia versus Palestina 2-0. Dengan begini berarti Indonesia sudah mencetak gol ke gawang lawan itu sebanyak 19 gol. Dan dari 3 permainan tersebut cuman 2 gol gawang Indonesia bisa dibobol oleh tim lawan. Yang mana di grup ini tadinya Indonesia adalah peringkat pertama di grup B dengan torehan 9 poin. Dan kalau kita membandingkan dengan timnas Malaysia, yang mana timnas Malaysia melawan Guam dengan hasil seri yaitu 1-1. Kemudian timnas Malaysia juga melawan Uni Emirat Arab dengan perolehan kemenangan 1 angka yaitu 3-2. Dan pertandingan berikutnya Malaysia melawan Palestina memang dengan skor yang lumayan telak yaitu 4-0. Dan kalau kita hitung-hitungan, total timnas Malaysia itu bisa mencetak gol dari 3 pertandingan sebanyak 8 gol. Dan mereka pun kebobolan oleh tim lawan yaitu sebanyak 3 gol.
Dan perolehan poin untuk timnas Indonesia Malaysia yaitu jumlahnya cuma 7. Makanya untuk sementara waktu itu Malaysia adalah runner up dari grup B. Nah, tapi yang sangat mengejutkan tadi malam di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Jawa Barat, kita dikejutkan dengan satu penampilan yang luar biasa dari timnas Malaysia. Kita tidak tahu dan saya juga tidak tahu persis kenapa ini bisa terjadi. Yang jelas, kalau menurut saya pribadi, itu adalah faktor keberuntungan alias nasib. Ya. Karena apa sobat? Bola itu adalah bulat. Ya. Jadi kita tidak bisa memprediksi, tapi setidaknya seorang pelatih, tentunya di sini adalah pelatih Bima Sakti, walaupun beliau tidak bisa menentukan mana pemenangnya, tapi kan setidaknya beliau itu mempunyai prediksi. Tim yang kita hadapi adalah tim Malaysia, yang mana kita sudah tidak asing lagi dengan tim Malaysia. Dan dengan kejadian-kejadian yang sebelumnya, pertandingan sebelumnya yang mana tim Malaysia juga cuman 1-1 dengan Guam, sedangkan Indonesia adalah 14-0, ini harusnya menjadi acuan. Yang jadi bahan pertanyaan saya pribadi adalah, apakah memang sewaktu Malaysia melawan Guam dengan skor 1-1 itu adalah sebuah trik untuk mengelabui timnas Indonesia garis miring Bima Sakti agar mereka dianggap remeh apa seperti apa? Hanya mereka yang tahu. Dan tentunya dengan memang tadinya dari 3 pertandingan yang sudah terjadi, Indonesia mendapatkan 19 gol tersebut, timnas Indonesia tidak menyadari, bahkan mungkin menganggap bahwa tim Malaysia itu remeh karena dari selisih gol itu sangat jauh. Jadi kadang-kadang disinilah letak kesalahan kita. Jadi kalau kata orang-orang akademika itu nggak usah jumawa. Karena apa? Karena kita tidak tahu kedepannya akan seperti apa, kan begitu. Jadi mohon maaf Pak Cuaca, Pak Pelatih Bima Sakti, ini pelajaran buat Bapak selaku pelatih timnas U17, bahwasanya walaupun di pertandingan sebelumnya itu mendapatkan poin yang bagus, artinya di babak terakhir penyisihan grup itu harus benar-benar Bapak itu bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Ya. Setidaknya kalau menurut saya itu kan acuannya adalah timnas Indonesia menang, ya kan? Tapi di sisi lain, seri saja Indonesia sudah lolos ke Piala Asia, apalagi menang, kan begitu. Ya tentunya semua juga menginginkan dan berambisi untuk menang, jangan cuman istilahnya imbang gitu kan. Tapi setidaknya kalau menurut saya di saat pertandingan tersebut, kenapa sih harus terus menyerang gitu kan? Kenapa nggak diperkuat lini pertahanan ataupun back? Karena kita tahu bahwa sang kapten Muhammad Iqbal itu kena akumulasi kartu yang tentunya ya daya tahan daripada tim pertahanan timnas Indonesia itu jauh berkurang, kan seperti itu. Coba kalau tadinya itu minimal bertahan lah, kecuali ada kesempatan untuk serangan balik, nah bolehlah gitu kan. Jadi terus terang saya pribadi sangat kaget dengan kejadian
tadi malam kita bela-belain mendukung timnas Indonesia. Sampai jujur saya juga sekarang nggak kerja karena ngantuk gitu kan, nggak tidur. Tapi di awal-awal pertandingan baru beberapa menit saja sudah kebobolan, bahkan selisih gol satu dengan gol yang lainnya paling berjarak 3 menit, ya kan, 4 menit. Bayangkan babak pertama saja sudah 5-0. Jadi kepada beliau Bapak Pelatih Bima Sakti, ya mohonlah, ini bukan kritik yang menjatuhkan ya Pak. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia dan pecinta timnas Indonesia mengkritik secara membangun, karena diperbolehkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia kalau kritiknya itu membangun. Apapun hasilnya, kami selaku warga negara Indonesia dan pecinta mendukung timnas merah putih tetap menganggap bahwa kalian itu adalah pahlawan. Walaupun untuk saat ini kalian belum bisa masuk ataupun belum bisa lolos ke Piala Asia 2023. Ini adalah kemenangan yang tertunda tentunya. Harapan kami sebagai warga masyarakat Indonesia, khususnya saya pribadi, segera benahi untuk timnas Indonesia, baik itu junior ataupun senior, khususnya kepada PSSI selaku payung persepak bolaan negara Republik Indonesia. Benahi dan terus koreksi di mana letak kesalahan ini, sehingga kita tidak bisa masuk ke babak berikutnya. Walaupun tadinya Indonesia masih ada harapan dari 6 runner up terbaik dari setiap grup, tapi kenyataan pil pahit harus kita telan, karena memang kita sudah tidak bisa untuk lolos, karena peringkat Indonesia peringkat runner up nomor 7 di semua grup kualifikasi Piala Asia U17. Jadi inilah bentuk solidaritas kami selaku pecinta sepak bola Indonesia dan rakyat Indonesia. Maju terus timnas Indonesia, jangan pernah pantang semangat, jangan pernah pantang menyerah. Walaupun kalian hari ini belum bisa membawa Indonesia ke ajang Piala Asia, insya Allah di tahun-tahun berikutnya, di momen-momen berikutnya, doa kami menyertai kalian, dan kalian insya Allah bisa masuk kepada apa yang kita harapkan tentunya. Jadi sekali lagi untuk para pelatih kepanitiaan yang ada di U17 khususnya Bapak Bima Sakti, mohon maaf ya Bapak, bukan berarti saya kurang sopan menyampaikan hal ini. Ini bentuk kami sebagai warga negara Indonesia, sebagai pecinta timnas Indonesia. Kritikan ini tujuan kami adalah membangun agar kedepannya persepak bolaan Indonesia khususnya dan khususnya U17 yang di bawah naungan Bapak sebagai pelatih dan umumnya kepada timnas Indonesia baik senior maupun junior, diharapkan agar lebih bersemangat, lebih berkembang dan terus maju, jangan pernah menyerah. Oke sobat, mungkin itu hanya sekelumit ya unek-unek yang ada di hati saya selaku warga negara Indonesia. Dengan kekalahan tersebut tentunya pasti rasa kecewa itu ada, tetapi saya pribadi tidak akan berlebihan dan tidak akan artinya menjatuhkan timnas Indonesia, karena memang intinya bahwasanya Indonesia belum beruntung alias nasibnya belum mujur gitu kan. Jadi apabila saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati saudaraku semua, apalagi di
para pengurus timnas U17 dan khususnya buat Bapak pelatih Bima Sakti, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata, sepatah kata ataupun dua patah kata dari saya yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Oke sobat, sebelum kalian meninggalkan video ini, alangkah lebih bijaksana bila kalian membantu channel ini agar terus maju dan berkembang dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen agar video saya tentunya bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan selamat siang.